kasih. Malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan dari pastor, mari kita siapkan hati kita mendoakan satu kali Salam Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan Pastor Siprianus membawakan renungan malam ini. Selamat malam para ibu dan bapak, saudara-saudari, suster, anak-anak, semua yang ada di kelompok doa yang luar biasa ini. Horas, selamat malam, berkah dalam. Malam Pastor. Horas, Pastor. Horas, luar biasa. Nah ini, supaya saya jangan lupa, Horas dulu ya. Iya, Horas, Pastor. Horas, ada suster, ada bapak ibu, ada pastor juga ya malam ini. Semoga ada juga. Saya tidak mengecek satu persatu. Namun pertama-tama saya bersyukur diberi kesempatan untuk boleh sharing. Saya tidak mengkhotbahi bapak dan ibu, saudara-saudari, opa, oma, ada yang putri atau yang kakung. Semua kita malam hari ini ada opung, ada tulang, yang semua ya. Kita bersyukur malam hari ini saya diberi kesempatan untuk boleh berbagi apa yang saya renungkan. Nah, waktu itu kita berbicara tentang Bunda Maria. Ya, saya mengangkat satu tema hanya berdiri, ya, Bunda berdiri di kaki salib. Tentu sudah berapa lama ini? Sudah sejak kita tidak bertemu, lalu para ibu melanjutkan doa, lalu 7 apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri, dan salah satunya itu tadi ya, yang waktu itu saya sampaikan soal berdiri. Nah, malam hari ini saya ingin bertanya dulu, ada yang saya tahu ini, ada ibu yang tadi menyampaikan di awal, Ibu Marfit dari Medan ya. Ibu, kemarin saya kasih tahu bahwa Bunda Maria berdiri di kaki salib Tuhan. Tentu sudah ada yang berbicara sebelumnya tentang ini. Namun saya ingin bertanya sedikit, bagaimana dengan pengalaman, apakah ada sesuatu yang luar biasa dari pengalaman Bunda Maria ini, atau semakin meneguhkan atau semakin membuat tertantang ya? Ibu Marfit, ada sesuatu? Apakah masih mendengar suara saya? Maksud Terdengar, Pastor. Oh, masih. Ini yang tadi menyampaikan di awal Ibu Marfit ya? Regina. Oh, Ibu Regina. Ibu, saya ingin bertanya sedikit berkaitan dengan topik yang saya bawakan, berkaitan dengan Bunda Maria soal berdiri. Bagaimana itu? Apakah dalam pengalaman kenyataan hidup semudah itu atau bagaimana? Sebelum kita lanjut ke dua hal ini. Ya, saat itu Ibu Mira sangat berkesan. Pengalaman yang dia sharingkan. Dan saya juga merasa sangat-sangat berkesan. Bukan hanya berdiri, tetapi harus melangkah dan berjalan. Biasanya kalau orang sedih kan tidak bisa berdiri. Nah itu sangat-sangat berkesan. Bagaimana tegar, tabah, kuatnya Bunda Maria. Masih sanggup berdiri dan berlangkah. Itu, Pastor.
Terima kasih Ibu Regina. Tentu itu luar biasa ya untuk sampai bisa mengatakan berjalan. Nah ini tentu punya pengalaman, perjuangan, pergumulan yang luar biasa. Dan itu pasti semua kita, lebih-lebih para ibu, lebih-lebih yang mengalami kesulitan, itu sungguh berjalan itu sesuatu perjuangan yang luar biasa. Nah malam hari ini, tadi di awal doa itu sudah ada slide yang sungguh ditunjukkan. Dari Injil Yohanes kita akan berbicara, Yesus mengatakan sudah selesai. Dan ini adalah, saya kembali lagi tidak memberikan nasihat rohani, tetapi ingin mengajak Bapak dan Ibu Saudara sekalian, semua yang sungguh mendalami ini, tentu dari hari pertama sampai sekarang, dan kita akan masuk di bagian yang Injil Yohanes bab 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menghunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Para ibu dan bapak, saudara-saudari yang terkasih, sudah selesai. Yang saya tangkap atau saya renungkan, atau yang boleh kita tangkap adalah tadi itu proses yang dialami oleh Yesus sendiri. Tentu Bapak dan Ibu, saudara sekalian telah mengikuti proses ini juga. Bayangkan saja betapa perjalanan salib, ya, perjalanan salib Yesus itu perjalanan, ya, kita tidak menonton salib Yesus, tetapi berjalan. Nah, kalau yang orang-orang sungguh berjalan dan mengikuti segala rasa diupayakan sehingga sungguh-sungguh merasakan bahwa jalan salib itu sesuatu yang luar biasa. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa aku haus. Tentu juga sudah didalami. Dan di ayat ke-29 itu ada anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam dan pada sebatang hisop lalu mencelupkannya ke mulut Yesus. Hisop itu dalam tradisi Kristiani itu tempat alat untuk mereciki yang kita biasanya dalam janji baptis kita direciki dengan itu. Alat itu namanya hisop. Nah, hisop itulah itu sebagai tanda bahwa Kristus itu mati sebagai kurban. Nah, hisop itu kan dikaitkan dengan alat untuk mereciki itu. Juga di dalam tradisi orang-orang Yahudi, hisop itu sebagai alat atau itu untuk mencelupkan darah dan mengoleskan di pintu. Nah, di situ juga Yesus wafat sebagai anak domba Paskah. Nah, gambaran Kristiani itu sangat membantu kita untuk bermenung. Bahwa kata-kata di dalam firman Tuhan itu selalu menarik. Dan bila ditelusuri, itu membawa dampak kita untuk bermenung. Dan selanjutnya dalam ayat yang ke-30, Yesus meminum anggur asam itu. Di dalam Injil Sinoptik, itu Yesus tidak meminum anggur itu. Tetapi di dalam Injil Yohanes, itu Yesus meminum anggur itu. Mau menunjukkan, melambangkan kepada kita, bahwa Yesus menerima penderitaan. Menerima segala yang pahit di dalam kehidupan ini, atau dalam tanda kutip perjalanan salib yang telah ia lalui. Dan pada akhirnya sesudah meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Maka sudah selesai ini bukan hanya sekedar dua kata, tetapi merangkum perjalanan salib.
Dan perjalanan salib itu segala rasa, segala derita, segala yang luar biasa. Dan bayangkan saja ini seorang anak Allah, dan saya berpikir bahwa kalau pikiran jeleknya, saya anak Allah kan saya bisa buat apa saja. Tetapi disitulah Yesus sebagai pribadi yang sungguh taat pada kehendak Allah. Sekalipun ia sendiri adalah Allah, anak Allah, mau merendahkan diri dan menyerahkan seluruh keutuhan dirinya demi keselamatan kita. Kalau ia adalah Allah, maka ia mampu melakukan segala sesuatu. Bisa saja dia mengatakan atau bahkan membasmi orang-orang yang menyalibkan dia. Tetapi itulah pengalaman salib. Ia mau merendahkan diri dan mengikuti kehendak Bapanya demi keselamatan umat manusia. Sudah selesai yang dimaksudkan dalam Injil Yohanes adalah kepenuhan pengalaman salib ini. Dan inilah yang menjadi gambaran bagi kita, bagi saya secara pribadi. Kalau saya mengatakan sudah selesai pada saat saya mati, tetapi gambaran ini juga membantu kita sekalian untuk menyadari bahwa ketika kita mengatakan sudah selesai, apakah itu kita sungguh mempersembahkan seluruh proses yang kita lalui? Terkadang kalau segala proses yang kita lalui itu berjalan baik, oke. Tetapi kadang kalau kita katakan sudah selesai karena tidak melakukannya dengan tulus, nah biasanya ada dendam. Nah, sudah selesai saat ini, lalu saya mempersiapkan segala sesuatu yang jelek, lalu saya melakukan balas dendam. Itulah perilaku manusia. Sudah selesainya manusia, itu kadang itu karena jengkel, kesal, atau bahkan karena supaya cepat dianggap baik. Tetapi sudah selesainya Tuhan, itu adalah persembahan yang terindah demi keselamatan umat manusia. Ini yang boleh kita renungkan. Dan poin yang kedua, gambaran Yohanes berkaitan dengan kata dari Yesus sendiri, ungkapan sudah selesai, bahwa gambaran dikatakan bahwa bukan Yesus mati, tetapi di bagian di ayat yang ke-30, lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi tidak dikatakan bahwa Yesus mati, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Itu artinya bahwa ia taat pada kehendak Allah dan sungguh mengikuti perutusan dari Allah sendiri. Nah, ini ketaatan seorang Yesus yang adalah Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya, tadi saya katakan bahwa kalau mau menunjukkan kealahannya, ya Yesus bisa melakukan apapun. Tetapi sebagai manusia, ia taat pada kehendak Allah. Dan dikatakan bukan Yesus mati, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di surga. Dan penyerahan diri inilah yang menuntun kita. Sekali lagi, kata-kata dalam kitab suci itu membantu kita untuk semakin memaknai bahwa Yesus menyerahkan diri. Itu artinya Yesus hidup sampai saat ini. Dan itulah kebangkitan. Dan sesudah kebangkitan, itulah saksi-saksi. Nah, para wanita yang kemarin kita lihat bahwa mereka berdiri di kaki salib Tuhan, mereka itu jugalah yang menjadi saksi kebangkitan. Dan mereka kalau sudah tahu mulutnya wanita, itu luar biasa kalau menjadi saksi, wah cepat membawa sukacita, kegembiraan, dan memberikan nuansa yang luar biasa. Yesus bukan mati, melainkan menyerahkan nyawanya. Satu poin yang boleh semakin membuat kita yakin dan percaya adalah bahwa Yesus hidup sampai kapanpun. Itu poin yang kedua. Lalu untuk bagian yang kedua, yang dari Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya diberi kesempatan untuk boleh berbagi yang poin yang kedua, yakni Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dari Injil Lukas bab 23 ayat 46a.
Nah, di sini gambarannya sedikit berbeda di dalam Injil Lukas. Kalau tadi Injil Yohanes itu Yesus sudah tahu, dari penginjil Yohanes menyampaikan bahwa Yesus sudah tahu bahwa ia akan mengikuti atau menjalani pengalaman salib itu dengan penuh kesadaran. Bahwa dengan kata lain, jalan yang ditempuh oleh Yesus ini adalah jalan yang ia sudah tahu dan ia harus lalui demi keselamatan manusia. Dan dalam bacaan Injil Lukas yang poin yang kedua yang boleh kita renungkan, Lukas 23 ayat 46, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Gambaran ini adalah gambaran yang sangat pasrah. Nah, dikatakan bahwa di dalam Injil Matius itu pada saat Yesus wafat itu tabir Bait Allah terbelah dua, gambaran sungguh luar biasa ya. Tetapi dalam Injil Lukas itu dikatakan bahwa Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kita sadari bahwa Yesus boleh dalam tanda kutip mati dengan tenang. Tetapi ini adalah ketaatan yang sesungguhnya. Nah, taat sebagai pribadi yang benar-benar mau mengikuti kehendak Bapanya. Saya membayangkan saya secara pribadi, kalau untuk taat pada orang yang tidak saya suka itu susahnya minta ampun. Bahkan hal yang paling kecil saja dimintain tolong ambil ini atau ambil itu atau disuruh mengerjakan ini itu. Pasti masih banyak alasan, hal-hal yang kecil. Apalagi taat dengan hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh Yesus. Mati, wafat, disalib lagi, yang paling hina. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Dan terakhir ia mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan ini adalah gambaran bagaimana ia sungguh percaya dan menyerahkan seluruh hidupnya. Ini gambaran yang luar biasa yang membantu kita. Tentu banyak kata-kata, tidak hanya 7 kata yang kita renungkan ini, namun kembali tadi di awal kita merenungkan sungguh bahwa setiap kata di dalam jalan salib Kristus itu sungguh memberi makna, membuat kita semakin menghayati bahwa perjalanan salib Kristus juga menjadi perjalanan salibku, dan membantu kita untuk semakin dekat dengan Kristus. Jalan salib, jalan sengsara, itulah yang menjadi jalan Tuhan. Dan jalan salib Yesus itu adalah jalan keselamatan. Yesus memilih untuk menjadikan jalan salibnya adalah jalan keselamatan bagi setiap kita. Maka mari kita mohon atau kita boleh semakin merasakan bahwa setiap penderitaan itu adalah berkat sebetulnya. Karena di balik penderitaan itu selalu ada sukacita. Bagaimana membahasakan salib kok sukacita? Kita menderita, tetapi hati kita bila itu kita arahkan kepada Tuhan, memanggul salib bersama Tuhan, itu beda dengan memanggul salib dengan kekuatan sendiri. Maka pada akhirnya kita akan menemukan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh membantu kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, suster, ada pastor, ada anak-anak, semua kita yang malam hari ini bergabung di keluarga boleh berdoa bersama ini yang boleh saya sampaikan. Saya yakin dan percaya bahwa pengalaman setiap kita membantu kita untuk semakin bertekun. Dan pengalaman-pengalaman sekecil apapun, baik itu penyerahan diri kita, karena kita telah selesai, tentu pada saat diukur kita, pada saat mau mati. Tetapi pengalaman ini menjadi pengalaman berahmat bagi setiap kita. Dan harapannya bahwa setiap hari kita pun mendoakan yang sama. Kalau di dalam biara, itu setiap kali doa malam, itu kita mendoakan doa kompletorium namanya. Itu di bagian akhir itu kita mendoakan, "Ke dalam tanganmu kuserahkan diriku." Atau kita menyerahkan doa persembahan hari kita, doa malam itu sebagai wujud persembahan hidup kita kepada Tuhan.
saya membahasakan bahwa harapannya bahwa dengan doa itu saya menyerahkan diriku supaya kalau malam hari ini saya mati, saya sudah berdoa kepada Tuhan dan mempersembahkan diri yang paling baik. Sehingga mati juga dengan tenang. Tidak menakut-nakuti, tetapi kita sungguh sadar bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Tuhan melindungi, memberkati kita semua. Amin. Terima kasih buat renungan malam ini, Pastor Siprianus. Renungan yang membuat kita semua semakin mengenal akan pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita. Kalau saya mau rangkum sedikit, Pastor, yang sudah Pastor katakan, ini adalah kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus pada saat tergantung di kayu salib. Sudah selesai. Yang poin pertama yaitu Pastor bilang itu kepenuhan dari perjalanan mengikut salib Yesus itu. Pada saat juga kita seperti Tuhan Yesus meminum anggur asam, penderitaan, kesengsaraan. Itu adalah hal-hal yang sangat sulit kita hadapi. Tapi seperti Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa untuk keselamatan kita. Kata sudah selesai itu menggambarkan suatu persembahan yang terindah dari Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Dan poin kedua dari Injil Yohanes, Tuhan Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di sorga. Menyerahkan nyawanya bukan untuk kematian, tapi Tuhan Yesus hidup dalam kekekalan, dan itu banyak disaksikan oleh para wanita-wanita zaman itu. Dan pada saat ini juga Tuhan mau kita sebagai saksi-saksinya menyaksikan itu kepada sesama kita. Pada Injil Lukas juga berkata, Tuhan berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu artinya Tuhan taat kepada kehendak Bapa, taat dengan sepenuh hati. Injil Matius berkata tabir bait suci telah terbelah dua, karena pada saat itu memang terbukalah tabir bait suci itu dan segala hal-hal yang iblis perkirakan membawa kemenangan kepadanya. Tapi sebenarnya itu adalah suatu telak yang mana tabir bait suci terbelah dua itu iblis dikalahkan. Dan jalan salib Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita semua. Singkatnya, Tuhan mau kita pikul salib. Tuhan berikan salib bagi kita masing-masing. Salib itu tidaklah berat. Kuk itu tidaklah berat. Dia ringan, asalkan kita mau berserah kepadanya, pikul salib dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan sediakan mahkota bagi kita semua. Demikian, Pastor. Amin. Makasih, Ibu. Ya. Selamat pagi, Ibu Cynthia Lewardi. Saya baru lihat Ibu ada hadir bersama. Dan mungkin Ibu Cynthia mau menambahkan atau ada kesaksian, Bu, malam ini bagi kami. Dipersilakan, Bu Cynthia. Bu Yulce mungkin boleh kesempatan ini kita bagikan bagi ibu-ibu yang bapak-bapak yang lain untuk bertanya, ya, atau sharing. Iya, Bu Regina. Baiklah, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang mau sharing pengalaman, kesaksian hidup, ataupun bertanya kepada Pastor Siprianus, dipersilakan.
Saya persilahkan yang mau bertanya atau hanya senyum-senyum di depan layar. Izin Pastor mau bertanya. Silahkan dengan senang hati bila bisa dijawab. Siap Pastor, tadi kan saya dengar Pastor bilang bahagia dengan penderitaan. Ya. Nah, hidup kan hanya satu kali. Betul. Dan hidup itu kata orang, hidup itu adalah indah. Dan hidup harus dinikmatin. Nah, bagaimana kita bisa bahagia dengan penderitaan, terus kalau ada orang yang menyakiti kita, yang membuat kita itu menjadi terluka gitu, kita sulit untuk mengampunin karena yang dia buat itu membuat mental kita jatuh, membuat masa depan kita hancur. Terus kita mau bahagia dan melupakan itu semua, kan rasanya berat, Pastor. Nah, terus gimana kita bisa bahagia dengan itu semua tanpa menerimanya begitu saja tanpa kadang kan kita merasa, lu kok enak banget sih buat saya seperti ini, saya ingin balas kamu, tapi kalau saya balas Tuhan marah. Nah, itu gimana bisa kita bahagia, Pastor? Mohon petunjuk, Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Ini Ibu Fidelis. Ibu Siap, Pastor. Ibu Fidelis Tanggang ya? Ya, Pastor. Terima kasih, Horas. Pastor Horas. Pertama, saya tidak memberikan nasihat rohani, namun yang saya maknai penderitaan yang membahagiakan itu apa yang kita jalankan itu mampu persembahan diriku, sekalipun saya menderita, tetapi orang lain bisa selamat atau bisa bahagia. Contoh yang paling nyata itu, para ibu yang sudah pernah melahirkan. Maaf saya pakai contoh ini. Pasti sakit, pasti menderita. Tetapi itu dilakukan dengan penuh sukacita, ya, bahagia. Sekalipun sengsara, menderita, tetapi dia bahagia. Walaupun sakit, ya. Karena bahagia itu beda dengan senang. Kalau senang itu dari luar, tapi bahagia itu dari dalam diri yang punya hati yang damai. Jadi, nah bedanya itu yang saya maknai, ya. Saya yakin bahwa para ibu yang pernah melahirkan dan tahu rasa sakitnya, tapi sesudah lihat, oh ya anak saya ini cute kayak bukan kayak saya, tapi cute, atau pipinya montok, atau itu hilang semua rasa sakit atau apa segala macam itu, ya. Nah, saya tidak pernah melahirkan jadi nggak tahu, tapi rasa-rasanya itu sungguh membahagiakan, dan kita lihat, ya, di dalam pengalaman nyata itu sungguh luar biasa. Itulah yang namanya penderitaan yang membahagiakan. Salah satu contohnya. Nah, kalau berkaitan dengan orang yang ngesalin, jengkelin, nah kalau saya itu namanya racun, ya, karena itu dari luar diri, bukan dari dalam diri. Kalau dari dalam diri, nah ini respon kita, respon saya itu yang menentukan. Kalau dia membuat saya sakit, nah respon saya terhadap dia, kalau dia membuat saya sakit, lalu saya merasakan sakit, berarti apa? Saya terpancing dengan tanda kutip. Dengan terpancing dengan apa yang dia lakukan. Maka yang kita butuhkan adalah tadi, bahwa kita semua ini adalah pribadi yang sungguh mau supaya dihargai. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, ya kita boleh upayakan supaya apa yang sesungguhnya itu bisa terjadi demi keselamatan orang lain. Memang kadang tadi itu manusia itu supaya kita tetap punya harga diri. Tetapi kalau kita melihatnya dalam terang salib Tuhan, itu tadi, saya menderita demi kebahagiaan orang lain. Dan keputusan itu saya yang lakukan. Bukan demi membalas orang lain. Karena sudah pasti yang melakukan itu adalah orang lain. Keputusanku atau responku adalah mengasihi sekalipun dia tetap melakukan tindakan yang menyakitkan hati saya. Itu tidak mudah, susah, dan memang berat. Jadi murid Yesus itu berat. Itulah salib yang harus kita tanggung. Bagaimana caranya supaya bisa memaafkan, bisa mengampuni? Pandang salib Tuhan Yesus.
itulah satu-satunya proses yang bisa kita pelajari. Bagaimana salib itu, bagaimana dia bisa melakukan itu. Tentu kita mengatakan, nah dia kan Tuhan, saya ini manusia. Betul, tapi kita semua dipanggil untuk mencapai kekudusan dengan jalan-jalan kecil yang bisa kita upayakan ini. Salah satu yang paling kecil adalah responku. Kalau dia menyakitkan, dia ngomongin jelek tentang saya, seharusnya respon saya tetap baik. Tapi kalau saya terpancing dengan omongannya, maka, nah itu tadi, kata-kata jelek yang keluar dari diriku. Maka yang perlu kita upayakan, kita tetap melakukan yang baik. Itu jawaban dari saya, Ibu ya. Bisa jadi kurang puas karena itulah pengalaman salib ya. Salib itu berat. Makasih, Bu. Siap, terima kasih Pastor. Apakah menjawab atau semakin membuat bingung? Sebenarnya gini, kan kalau dia menyakitin itu, dia tidak mengakibat, kalau yang Pastor kasih contoh tadi, dia tidak mengakibatkan efek beban mental. Nah ini dia buat itu mengakibatkan efek beban mental gitu, dan masa depan ke depannya itu menyakitkan gitu Pastor. Nah jadi terkadang kita mau mengampunin kan, udah kita ampunin, Tuhan ampunin saya, kita kadang lupa. Tetapi ketika kita flashback kembali, ingat dia, atau ketika tiba-tiba dia hadir lagi di depan kita, nah kadang ada bisikan-bisikan, kok kamu hanya diam saja, kok kamu enggak membela hakmu, kok kamu seperti orang bodoh dia buat, tuntut dong, tuntut keadilan. Nah kadang muncul seperti itu kan Pastor, tapi kadang ada beberapa orang yang bilang, kamu balas dendam. Saya enggak balas dendam, saya bilang. Saya hanya menuntut kebenaran dan keadilan. Kan ada undang-undang dan aturan. Kenapa saya tidak boleh menuntut itu? Saya bilang gitu, Pastor. Jadi saya bingung, apa salah jalan yang saya tempuh itu salah untuk menuntut kebenaran dan keadilan gitu, Pastor. Kan ada aturan. Kenapa dia langgar gitu? Karena dia melanggar, akhirnya saya terluka gitu, Pastor. Baik, Ibu. Jadi perlu dibedakan mana yang namanya jalur hukum atau yang berkaitan dengan soal memaafkan. Karena memaafkan itu juga diproses dengan misalnya luka batin atau sesuatu yang membuat kita cukup terluka sehingga kita sulit sekali untuk tadi itu. Kita mengatakan memaafkan tetapi sebetulnya masih ada dalam diri kita rasa sakit yang mendalam. Nah itu kalau kita benar-benar untuk mengecek kita benar-benar memaafkan, itu kita bisa menertawakan pengalaman luka kita. Atau orang yang pernah menyakiti kita, kita berjumpa pun kita merasa sudah aman. Itu salah satu cara untuk mengecek apakah saya ini terluka atau tidak. Nah berkaitan dengan jalur hukum dan lain-lain, itu tentu bisa ditempuh dengan hal itu. Tetapi bagi saya yang perlu kita renungkan atau perlu kita dalami adalah diri saya, karena tidak mungkin kita mengubah orang lain. Yang kita perlu lakukan adalah mengubah diriku sendiri. Apa yang perlu saya upayakan sehingga yang paling mudah yang bisa kita lakukan, bisa saya lakukan adalah pola pikirku dan caraku merespon terhadap apa yang orang lain buat. Memang dibutuhkan kesadaran yang sungguh supaya, karena itu tindakan dari luar diri. Kalau kita sungguh membawa diri dengan baik, lalu kita pada akhirnya perlahan-lahan bisa menemukan cara-cara yang tepat untuk bisa memaafkan diri sendiri dan pada akhirnya memaafkan orang yang melakukan tindakan yang menyakitkan itu. Begitu Ibu dari saya. Siap, terima kasih Pastor informasinya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Fidelis. Semoga jawaban Pastor Siprianus bisa menjawab pertanyaan Ibu. Siap Ibu. Iya. Dipersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang mau bertanya lagi kepada pastor atau mau bersaksi. Selamat malam Bu Yulce.
Selamat Malam. malam, Pastor Ciprianus. Selamat malam, Ibu Flora Jenny ya. Iya benar. Saya juga mau ambil ayat yang tadi juga, bahagia di dalam penderitaan. Ya. Ini sungguh luar biasa. Memang benar apa yang dibilang Fidelis itu sungguh sulit sekali. Tapi Betul. saya mau sharingkan. Ya. Mau sharingkan bahwa ini ternyata benar adanya. Saya mau men-sharingkan ini tetangga kami, ketua lingkungan saya, dia kena COVID. Yep. Dia kena COVID, dia dengan hati yang gembira, maksudnya bukannya sembunyi-sembunyi, dia mempost ke umatnya, ke kita semua warga, dia katakan bahwa saya kena COVID. Tetapi dia dalam keadaan yang tidak terlalu berat ya, jadi dia hanya jaga mandiri, tapi hatinya bersuka cita. Dia bilang, ini karena memang kesalahan saya banyak keluar, karena dia tugas ya, dia banyak keluar. Saya menerima sakit ini dengan gembira, dengan syukurlah. Jadi sambil dia ketawa bahwa saya nanti tidak usah vaksin lagi, saya sudah untuk menguatkan dirinya. Walaupun kita tahu pasti itu menderita ya, kalau COVID kan demam, batuk, pilek. Tetapi saya sangat memuji dia, saya bilang luar biasa sekali dengan kata-kata dia di grup kita ya, di grup lingkungan kita, dia itu tidak merasa dia terkucilkan atau dia menderita sekali, tetapi dia mengatakan bahwa kalian jangan dalam 1 bulan ini kita jangan kasih, kita kan ada ambil Pixies yang mau ambil komuni itu biasa taruh ke rumah dia, lalu dia sebutkan jangan bawa ke rumahku, jaga jarak dengan aku, tetapi dengan sukacita. Jadi itu penderitaan, tetapi dia bahagia. Lalu saya bilang sama dia, gembira, puji Tuhan. Itu benar. Jadi dia tidak kebawa dalam kesedihannya atau apanya, tapi dia merasa ya memang saya banyak keluar dan saya pasti bisa kena ini, dan saya ya sekarang saya jaga mandiri. Nah, ini adalah penderitaan, tetapi dia bisa melakukannya dengan sukacita, dengan bahagia. Jadi menurut saya pasti dia cepat sembuh. Dan kami doakan ketua lingkungan kami akan cepat sembuh. Amin. Itu yang sedikit sharing saya yang pada malam hari ini. Yang ambilnya penderitaan tetapi dia bahagia mengalaminya. Dia bahagia dalam situasi penderitaannya itu. Karena begitu. Terima kasih Bu Yulce, Pastor Ciprianus. Terima kasih sekali Ibu. Luar biasa kesaksian ini ya. Membantu kita untuk boleh punya pola pikir bahwa bagi saya pun hal yang sama, yakni kadang pikiran itu menuntun kita bertindak. Nah, cara berpikir yang benar, tadi itu rasa syukur, positif, lalu itu muncul dan menuntun dia sehingga mampu bertindak dengan benar. Nah, kadang kalau pola pikir kita keliru, nah itu kita bisa jadi down dan semakin frustrasi dengan diri sendiri. Tapi pola pikir yang benar dan pada akhirnya mengarahkan, dan tentu tadi ya pasti mengarah pada Tuhan. Jadi itu membantu supaya tadi tetap fokus dan pada akhirnya harapannya akan semakin cepat pulih ya. Betul. Terima kasih buat kesaksian Bu Flora. Saya percaya firman Tuhan yaitu hati yang gembira adalah obat. Dan itu benar-benar dilakukan oleh ketua lingkungannya Ibu Flora. Dan pasti ya, yang bersangkutan akan segera sembuh. Amin. 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 Terima kasih Bu Yulce. Ya, sama-sama Bu. Dipersilakan kepada bapak-bapak, dari tadi hanya ibu-ibu
Mungkin Pak Ray, Pak Robert, atau Pak Budi, atau Mari mungkin silakan. Pak Rusli. Mari saksikan cinta Tuhan. Selamat malam Ibu Yulda. Bu Vero, selamat malam. Silakan. Saya mau menambahkan deretan ibu-ibu malam hari ini. Silakan Ibu Vero. Selamat malam Pastor Ciprianus. Selamat malam Ibu Vero. Mohon izin saya mau sharing. Silakan. Tema malam hari ini penderitaan dan sukacita di dalam penderitaan. Ini kejadiannya sudah 3 tahun yang lalu dalam hidup saya. Jadi saya merasakan ini masalah saya yang paling berat sebagai seorang ibu. Tapi saya juga belajar dari Ibu Maria bagaimana harus berdiri, mendampingi putranya waktu itu mengambil salib ke Golgota. Peristiwa ini yaitu adalah waktu itu 3 tahun yang lalu anak saya itu tidak naik kelas. Dia seorang cewek dan dia tidak naik kelas. Saya saat itu benar-benar seperti mendapatkan suatu bom dalam hidup saya. Saya seperti mau marah, nangis waktu itu mendengar kabar. Itu seperti sebuah peluru bagi saya karena saya ini kan di dalam gereja itu aktif gitu loh. Jadi saya ini pelayan gereja. Juga saya itu mendampingi anak-anak yang punya masalah di keluarga gitu. Dan saat itu saya juga barusan mengisi rekoleksi para istri dan ibu. Jadi saya bicara bagaimana menjadi seorang, kebetulan saya habis bicara bagaimana menjadi seorang ibu, penolong bagi seorang suami dan anak gitu loh. Ternyata benar pedang itu bermata dua, Pastor. Jadi ketika saya seorang pewarta bicara itu satu untuk umat, juga satu juga harus dialami sendiri oleh pewarta. Itu benar-benar saya alami. Waktu itu saya protes sama Tuhan. Upahku kok seperti ini Tuhan. Upah pelayananku kok seperti ini gitu. Saya marah, tapi dalam kondisi itu saya di bawah Tuhan, saya doa rosario, dan ada kekuatan dalam diri saya. Waktu saya memandang salib, Tuhan itu memberi kekuatan pada saya, membawa saya untuk hal pertama itu Tuhan membuat saya untuk menerima kenyataan itu. Jadi saya mau nangis bagaimana peristiwa itu telah terjadi dalam hidup saya. Ketika Tuhan memberikan kekuatan pada saya dimampukan untuk menerima kenyataan itu. Akhirnya Tuhan memberikan jalan. Saat itu saya seperti dibuka jalan bagaimana saya harus menyelamatkan anak saya. Karena seperti Bunda Maria, saya harus mendampingi anak saya dan saya sendiri memanggul salib. Saya mohon Bunda Maria beri kekuatan pada saya. Seperti engkau menyertai anakmu memanggul salib. Saat itu Tuhan membuka jalan. Saya mendatangi kepala sekolah waktu itu Bruder. Kebetulan anak saya itu sekolah di yayasan besar di Semarang itu. Saya minta kepada Bruder, mohon pada Bruder untuk menaikkan anak saya, tapi saya mau memindahkan anak saya gitu. Waktu itu Bruder melarang saya, enggak apa-apa, yang enggak naik juga banyak tapi enggak pindah. Saya bilang sama Bruder, saya ini mendampingi anak-anak. Saya harus menyelamatkan anak saya gitu. Dia itu wanita, bagaimana kondisi psikolognya nanti dia pasti malu dan bagaimana. Akhirnya Bruder mengizinkan. Saya pindah anak saya ke sekolah yang lain dan saya menyembunyikan dari orang-orang yang dia kenal. Bahkan keluarga saya pun enggak tahu kalau anak saya itu enggak naik. Keluarga ibu saya itu enggak tahu gitu loh. Akhirnya di situ saya belajar bagaimana Tuhan itu mengubah penderitaan saya menjadi sukacita. Ada sukacita bagaimana ketika saya itu sudah menyelamatkan anak saya gitu loh. Dari rasa malu, dan itu bagi saya itu suatu hal yang luar biasa. Tuhan membentuk saya gitu, bagaimana saya diberi jalan dan kemampuan untuk menyelamatkan anak saya. Dan ketika 3 tahun itu, setelah 3 tahun, saya tanya anak saya, ketika mama itu memindahkan kamu dulu, itu suatu jalan yang tepat atau salah? Karena kan kadang orang berpikir, saya tidak mendidik anak saya,
ketika menghadapi masalah. Ternyata anak saya menanggapinya itu suatu jalan yang benar, Ma, gitu loh. Kalau aku nggak pindah, aku bisa malu dan sebagainya. Itu yang saya rasakan, ternyata aku pernah menyelamatkan anak. Itulah sukacita saya dalam penderitaan. Itu yang saya alami. Pastor, terima kasih. Terima kasih Ibu sharing kesaksian hidup ya, cara menyelamatkan dengan cara yang berbeda ya. Tentu Tuhan punya cara untuk memproses setiap kita, dan biasanya dalam pengalaman penderitaan biasanya cepat sembuh karena tadi itu proses penerimaan. Kalau kita cepat menerima itu cepat sembuh, tapi makin menolak itu makin susah karena kita belum bisa berdamai dengan penderitaan itu sendiri. Dan itulah kita dimurnikan dalam proses itu. Kita lihat pengalaman salib Yesus seberat apapun karena tahu menjalaninya ya. Jadi sungguh luar biasa. Nah, biasanya kita pengalaman salib Bunda Maria pun sama ya. Dia sungguh merasakan dan menerima sehingga pada akhirnya dia bisa menjalani dengan penuh sukacita. Kita perlu menerima di awal, lalu jalan-jalan itu akan ditunjukkan Tuhan. Tidak semudah itu, tetapi bila ada proses penerimaan, mengikuti proses yang diharapkan atau bahkan dididik oleh Tuhan, maka kita akan menemukan itu. Saya merenungkan saat itu ketika Romo kemarin, yang sesi kemarin, Bunda Maria, seakan-akan Bunda Maria tidak bisa berbuat apa-apa. Saya seperti merasakan Bunda Maria itu sebenarnya juga menderita, tapi dia sebenarnya mengalami sukacita ketika Bunda Maria itu dilibatkan dalam karya besar Allah gitu. Ya. Itu yang juga saya refleksikan dalam hidup saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Vera, betul. Terima kasih Bu Vero buat kesaksiannya. Terima kasih Bu Yulce. Benar-benar seorang ibu yang bergulat dalam penderitaan, tapi penderitaan itu akhirnya mendapatkan suatu jalan dari Tuhan, dan itu membawa kepada kemenangan dalam kehidupan. Makasih Bu Vero. Mungkin dipersilakan satu orang lagi untuk bisa bertanya, menyaksikan kesaksian hidupnya. Dipersilakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja kita. Saya Bu Yulce. Oh, silakan Bu Minar. Selamat malam Pastor Siprianus. Selamat malam Ibu Minar Pasaribu. Iya Pastor. Horas juga Pastor. Ini kesaksian saya memang sih sudah lama, tapi saya ingin membagikannya dengan teman-teman, Bapak Ibu, di mana pada waktu itu cucu saya yang ketiga lahir di Batam dalam kondisi prematur. Belum cukup umur, Pastor. Sementara dia kan anak yang ketiga. Anak saya laki-laki harus bekerja. Menantu harus jaga cucu yang dua. Yang nomor 1 dan yang nomor 2 tentunya ya, Pastor. Jadi saya datang dari Medan ke Batam itu, saya tidak menyangka bahwa saya yang harus menjaga di rumah sakit 24 jam, Pastor, selama 3 bulan lebih. Ya, 3 bulan lebih, siang dan malam 24 jam, saya harus menjaga cucu di rumah sakit di Batam. Tetapi puji Tuhan, saya itu merasa kuat, bukan mampu ya, merasa diberikan kekuatan setiap hari oleh Tuhan. Yang saya yang rasakan itu, yang menjadi kekuatan saya, Pastor, pada waktu itu, setiap kali saya memangku cucu saya itu, mungkin sekadar mengganti popok atau apa,
Sementara anak dan menantu kan di rumah, saya yang menjaga di rumah sakit. Yang saya bayangkan itu nggak tahu dari mana pemikiran saya itu. Yang saya bayangkan itu saya memangku Yesus. Saya memangku Yesus yang ada di dalam diri cucu saya itu. Ini yang sangat memberikan saya kekuatan untuk bertahan selama 3 bulan lebih di rumah sakit. Sangat memberikan kekuatan kepada saya. Meskipun akhirnya memang cucu itu meninggal, Pastor. Pada usia yang ke-7 bulan. Dia meninggal juga. Pada waktu itu saya sudah kembali ke Medan. Dan pada saat saya mendapat telepon itu sore hari, saya sudah tidak ada lagi pesawat. Akhirnya saya terbang dari Batam menuju ke Jakarta. Dari Jakarta pagi-pagi benar saya terbang lagi ke Batam untuk segera bertemu dengan cucu saya ini yang begitu memikat hati saya ini, Pastor. Saya sampai di Batam, jenazahnya sudah ada di tengah ruangan, tetapi saya tidak segan-segan. Saya ambil itu cucu kembali, saya pangku, saya katakan, selamat jalan Aloysius, jadilah malaikat kecil untuk keluarga kita. Opung tidak sedih. Opung sudah menyelesaikan tanggung jawab Opung. Sebagai Opung, sebagai nenek, sudah menjaga dan merawat kamu selama 3 bulan lebih di rumah sakit di Batam, dan 56 hari saya menjaga dia di NUH Singapura. Saya tidak menangis, Pastor, tapi saya tersenyum menghadapi semuanya itu. Saya mengucapkan selamat jalan Aloy, sampai bertemu nanti, jadilah malaikat kecil bagi keluarga kita di surga. Ini yang mau saya bagikan, Pastor, saya sharingkan. Ternyata kalau kita melakukan sesuatunya itu seperti untuk Yesus, kekuatan kita akan diberikan setiap hari. Sesuatu yang di luar kemampuan saya, menurut saya, Pastor, berjaga di rumah sakit tanpa pernah digantikan. 3 bulan dan 56 hari. Demikian, Pastor, saya membagikan sharing ini karena saya merasa dikuatkan dengan saya melakukannya, saya bayangkan untuk Yesus. Demikian, Pastor. Terima kasih, Opung. Terima kasih ya, luar biasa ya. Ini di dalam sisi rohani itu disebut sublimasi atau melakukan tindakan lalu tadi itu mengimajinasikan atau menemukan kekuatan bahwa itu dilakukan untuk Tuhan. Dan itu sungguh nyata. Benar sekali bahwa bila kita melakukannya itu, maka kekuatan daya itu akan dengan sendirinya dialami dan dirasakan. Orang pasti bingung kan, dari mana dia dapat kekuatan ini. Tapi itulah daya yang mampu menggerakkan. Dan itu kesaksian dan pengalaman itu membantu kita untuk semakin tadi itu diteguhkan dalam setiap pengalaman penderitaan. Bukan berarti kita mengelak. Nah, kalau kita tadi sudah menerima dan proses perjalanan benar, maka kita akan mengikuti dengan sungguh dan energinya atau tadi semangat hidupnya sekalipun seberat apapun pasti selalu ada sukacita di dalamnya. Terima kasih ya untuk kesaksiannya.
Terima kasih Bu Minar, suatu kesaksian yang sangat indah. Dan itu jadi satu kekuatan juga bagi kami semua yang mendengar kesaksian Ibu malam ini. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Amin. Terima kasih. Amin. Mengingat waktu Pastor yang sudah semakin larut, mungkin masih banyak pertanyaan, tapi saya percaya kita akan berjumpa lagi ya Pastor di renungan-renungan berikut. Dengan senang hati. Iya. Saya minta Pastor Siprianus menutup dengan doa dan berkat malam ini. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua Ibu dan Bapak, saudara-saudari, Opung, Eyang, Putri, Eyang Kakung, Om, Tante, Suster, Pastor, semua kita bersyukur atas kesempatan ini. Juga mohon maaf atas segala keterbatasan atau juga bisa jadi ada kata-kata yang kurang pas. Saya mohon maaf dan mari kita mohon berkat Tuhan. Kita berdoa sejenak. Kita juga berdoa mohon berkat Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sungguh membutuhkan doa. Baik itu ada yang sakit, juga yang sungguh membutuhkan pertolongan karena situasi saat ini. Kita juga berdoa, juga mohon kekuatan Tuhan bagi istirahat kita malam hari ini. Juga untuk segala intensi doa yang tadi di awal disampaikan, agar kiranya juga menjadi berkat bagi setiap keluarga dan komunitas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang membantu kami untuk semakin dekat dengan Dikau. Engkau telah menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri-Mu. Dan kami pun belajar untuk menjadi pribadi yang taat. Bukan karena keinginan diri kami, melainkan karena Engkau sendiri yang menuntun kami. Agar menjadi saluran rahmat, saluran keselamatan yang telah Engkau mulai dalam diri kami. Dan mampu kami salurkan itu bagi banyak orang yang sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, malam hari ini juga banyak keluarga-keluarga, saudara-saudariku yang merayakan dan juga berdoa bersama-sama melalui daring ini. Kami percaya kuasa-Mu senantiasa Kau alirkan kepada mereka yang sungguh membutuhkan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk istirahat kami pada malam hari ini. Juga jauhkanlah kami dari segala mara bahaya agar kami boleh istirahat dengan tenang. Dan esok hari boleh menikmati sukacita karena kasih-Mu sendiri. Doa dan permohonan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan Amin. sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, keluarga dan komunitas, orang-orang yang kita doakan, dan istirahat malam hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih.